Seringkali orang-orang malas bersedekah. Berbagai alasan digunakan untuk tidak melakukannya. Ada yang beralasan gaji mepet, kurang dana untuk makan, malas, dan ada juga yang lupa untuk bersedekah. Padahal, sedekah itu dapat melapangkan rezeki kita. Ada banyak cara untuk bersedekah, dan bukan orang kaya saja yang bisa bersedekah. Karena untuk bersedekah, gak ada syarat nominal minimum. Bahkan, dengan pendapatan hanya 2 juta, tapi bisa sedekah 5 juta. Kok bisa? Gimana caranya? Pertama, tingkatkan sedekah Anda minimal 2 kali lipat. Kedua, ajaklah orang-orang bersedekah sehingga terkumpul 5 juta, 10 juta atau jumlah lain yang Anda inginkan. Begitu jumlah tersebut terkumpul, maka itu sama saja Anda telah bersedekah senilai jumlah itu. Jadi bukan cuma sholat yang bisa berjamaah, sedekah juga bisa berjamaah, atau juga bisa disebut collective giving. Nah, pastikan Anda yang menjadi imamnya. Istilah lainnya, tangan kanan mengajak tangan kiri untuk bersedekah. Dan jangan pernah pusingkan pendapat orang lain yang menuduh Anda ria, ujub, ataupun sombong. Akan jauh lebih baik jika Anda lupakan tuduhan-tuduhan itu. Luruskan niat, teruslah bersedekah, dan teruslah mengajak orang-orang untuk bersedekah. Karena dalam hal kesuksesan, sedekah sama halnya dengan seorang pemain sepak bola yang menendang bola dari titik penalti. Menurut saya, sekali lagi ini menurut saya, jika tendangan dari gawang menuju tengah lapangan adalah sholat tepat waktu di 5 waktu dan ibadah wajib lainnya, maka menggiring adalah ibadah sunnah lainnya. Ada sholat tahajud, ada qobliyah ba'diyah, ada zikir, dan ada puasa sunnah juga. Ibadah-ibadah sunnah inilah yang menjadi pendukung dan gocekan saat menggiring bola ke titik penalti. Sedangkan sholat duha adalah ibadah yang memastikan giringan bola kita sampai di titik penalti. Finishing touch-nya atau tendangan penentu ke arah gawang adalah sedekah. Makin kecil nilai sedekah kita, maka tendangan penentu kita akan biasa saja. Bahkan bisa saja jadi letoy saat ke arah gawang. Namun, saat semakin besar manfaat dan nilai sedekah kita, maka tendangan penentu kita ke arah gawang pun akan semakin kuat. Dan kesuksesan pun akan semakin dekat. Jadi silahkan pilih, karena yang namanya sedekah tidak akan keluar tanpa adanya keyakinan di dalam hati kita. Ini biasanya, bisa jadi tidak selamanya, karena kalah oleh hitungan akal kita masing-masing. Seperti di video sebelumnya, menurut saya, banyak orang yang terjebak dalam paradigma sempit, atau bahkan sengaja mempersempitnya, agar menghalalkan pola pikirnya. Misalnya, sedekah hanya bagi yang mampu, padahal mampu itu sendiri sangat relatif. Ini sering membuat kita, sengaja atau tidak sengaja, memasukkan diri kita ke golongan ini, sehingga terhindar dari kewajiban untuk bersedekah. Bahkan ada juga yang memanfaatkan info bahwa sedekah itu tidak wajib. Memang seperti tidak wajib. Namun saya meyakini, pahala dari sisi ini dapat membantu menstabilkan atau menyeimbangkan IPK kita di mata Allah. Ingat, ada kalimat yang mengatakan, setiap benih sedekah yang kita tabur akan tumbuh dengan 7 batang, dan masing-masing batang akan tumbuh 100 buah. Sekarang bayangkan, jika 100 buah itu berjatuhan tertiup angin, terus tumbuh lagi. Mau gimana cara ngitungnya? Batas 2,5% dalam sedekah itu hanya batas minimal. Jangan jadikan sebagai patokan, atau malah menjadikannya batas maksimalnya. Kita bisa membuatnya 10% atau 40% kalau perlu.
Dan di sisi lain, karena perhitungan zakat berdasarkan penghasilan tahunan, ada yang terjebak untuk mengeluarkannya setahun sekali. Tapi, lebih baik jangan. Kita bisa memprediksikan waktu yang tepat dulu, lalu kita bisa mengeluarkannya. Coba bayangin, setahun itu 365 hari. Jika hari ke-363, kita dipanggil oleh Allah. Bisa jadi kita nggak dapat pahala. Malah mungkin kita bisa didenda. Rugi kan? Allah sudah menjanjikan pahala untuk orang yang bersedekah. Juga menjanjikan untuk orang yang bersedekah nggak mungkin jadi melarat dalam hidupnya. Dengan sedekah, Allah juga memperpanjang hidup kita. Dan kita pasti akan memetik pahala sedekah itu. Jadi, mari kita berbanyak amal sedekah kita, agar benih yang tumbuh bisa lebih banyak juga.